Bisa kita katakan feedback hanyalah sekedar basa-basi, formalitas. Lalu, jika tidak meminta feedback, apa yang dapat kita lakukan? Ya, ini adalah istilah menarik lah. Mulailah meminta feed forward. Saran perbaikan atas pekerjaan yang telah Anda lakukan, ya, dan ini mungkin sangat kontradiktif dengan kebanyakan keyakinan pada umumnya orang selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Banyak dari Anda, ya, hingga detik ini mungkin percaya, ya, meminta feedback mampu meningkatkan performa Anda ke depannya. Setelah sebuah tugas mampu Anda selesaikan dengan baik, Anda akan meminta feedback dari orang yang Anda anggap lebih expert. Apakah langkah tersebut tepat? Ataukah ada cara lain yang lebih efektif? Kira-kira bagaimana menurut Anda? Nah, di kesempatan kali ini, saya akan mengungkapkan cara yang jauh lebih efektif untuk meningkatkan performa Anda. Tapi sebelum itu, terutama bagi Anda yang baru bergabung atau belum subscribe, silakan subscribe agar Anda tetap terinfo video-video terbaru saya dan share ke sebanyak rekan Anda agar semakin banyak orang yang mampu menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Oke. Keyakinan bahwa feedback mampu meningkatkan performa mungkin telah terpatri di benak Anda, termasuk saya. Tapi coba saya tanya, apakah setelah di feedback Anda merasakan peningkatan performa yang signifikan? Sayangnya, penelitian dari American Psychology Association atau APA menemukan feedback justru seringkali tidak memiliki dampak terhadap performa atau bahkan dampaknya negatif. Hal ini dikarenakan feedback yang biasa kita terima seringkali tidak cukup jelas untuk membantu menentukan improvement seperti apa yang harus dilakukan. Mengapa demikian? Ya, Jeff Haden dalam artikelnya untuk majalah incorporation.com menuturkan sebuah penelitian yang menunjukkan apabila feedback itu diminta bukan sukarela diberikan, ya, maka nantinya feedback tersebut tidak cukup mendalam dan kurang jelas. Selain itu, manusia itu secara alamiah memiliki kecenderungan ingin berbuat baik, sehingga sangat mungkin ada tendensi tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya, feedback yang diberikan pun tidak cukup menggambarkan kemampuan atau hasil kita saat ini. Atau ekstrimnya, bisa kita katakan feedback hanyalah sekedar basa-basi, formalitas. Lalu, jika tidak meminta feedback, apa yang dapat kita lakukan? Ya, ini adalah istilah menarik lah. Mulailah meminta feed forward. Saran perbaikan atas pekerjaan yang telah Anda lakukan, ya, dan ini mungkin sangat kontradiktif dengan kebanyakan keyakinan pada umumnya orang selama ini. Namun, pendekatan ini tidak datang dengan sendirinya. Studi dari Harvard Business School melalui 4 kali eksperimennya menunjukkan, ya, masukan yang diterima responden lebih efektif saat mendapat feed forward dibandingkan feedback dari atasan atau orang lain yang lebih tepat. Selain itu, para responden yang menerima feed forward menunjukkan 34% lebih banyak area improvementnya, ya, dan 56% lebih banyak menemukan cara untuk melakukan improvement dibandingkan mereka yang menerima feedback. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Memang apa sih sebenarnya perbedaan feedback dan feed forward? Kita mulai dari feedback dulu ya. Oke. Feedback sendiri sering dikaitkan dengan hasil evaluasi terhadap performa ataupun kemampuan kita. Karena dikaitkan dengan evaluasi, seringkali pemberi feedback fokus pada penilaian performa orang lain. Karena terbentuknya
karena bentuknya evaluasi, maka apa yang terjadi? Maka fokusnya pun ke masa lalu atau saat ini. Bukan opportunity yang dilakukan di masa depan. Sehingga feedback kurang dapat memberikan actionable input ya, atau tindak lanjut dari performa yang telah Anda lakukan. Nah, sekarang feed forward. Apa itu feed forward? Ya, dapat kita artikan sebagai saran atau petunjuk yang sifatnya lebih action ya, untuk perbaikan dan peningkatan ke depan. Kata feedback ya. Kalau feedback ya, Anda mungkin akan memintanya dengan kalimat begini. Bagaimana performa atau hasil kerja saya? Sedangkan kalau feed forward, kalimatnya begini. Apa yang dapat saya tingkatkan atau saya perbaiki untuk berikutnya? Direct ya. Fokusnya langsung ke hal yang dilakukan untuk meningkatkan performa. Satu lagi, menariknya, saat Anda meminta feed forward kepada orang lain, artinya Anda membuat orang yang bersangkutan merasa dihargai, dihormati, ya, dan kemudian dipercaya, sehingga ia akan memberikan semacam petunjuk yang Anda lakukan, yang Anda butuhkan, ya, untuk berkembang dengan tulus. Sementara kalau feedback lebih terkesan menghakimi, kritikan yang bisa melemahkan semangat para penerima feedback. Pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana cara untuk meminta feed forward agar dapat tepat sasaran untuk Anda, ya, impactful dampaknya buat Anda. Ya, menurut saya ada 3. Ya, pertama, tentukan orang yang tepat, ya, yang akan memberikan feed forward. Anda tidak mungkin meminta feed forward kepada setiap orang atau seluruh jajaran atasan Anda. Riset dari Hailey Blunden, ya, dari Harvard Business School menunjukkan dengan meminta feed forward kepada banyak orang itu akan membuat Anda terlihat tidak kompeten, ya, dan mereka kemudian menganggap Anda rendah. Yang pendapatnya tidak boleh jadi tidak diikuti oleh Anda, dia pun akan merasa tidak senang, ya, dan bahkan nanti akan menghindari Anda. Lalu apa saja kriteria memilih orang yang tepat? Ya, beberapa studi menyarankan kita untuk meminta kepada orang yang memang dekat dan mampu membuat kita merasa nyaman. Ya, perhatikan juga expertise yang dimilikinya. Jangan sampai Anda bertanya kepada mereka yang bahkan tidak memiliki pengalaman terhadap topik Anda. Kalau istilah saya, meminta pendapat dari satu orang ahli itu jauh lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan meminta pendapat dari 1000 orang yang tidak ahli. Perlu Anda ketahui, sebagai bentuk apresiasi terbaik kepada orang yang memberikan feed forward kepada Anda adalah dengan apa? Dengan Anda menjalankan apa yang mereka sarankan. Karena feed forward bukanlah wadah untuk sekedar menambah wawasan, namun dorongan agar Anda melakukan aktivitas yang lebih berkualitas. Yang kedua, ya, tentukan ekspektasi Anda. Anda perlu menganalisa terlebih dahulu sejauh mana dan apa saja yang menjadi permasalahan Anda, serta output seperti apa yang Anda ekspektasikan. Ya, apabila yang Anda minta terlalu luas, itu juga membingungkan orang yang mau memberikan feed forward kepada Anda. Jadi pastikan sebelum ya Anda menemui ahlinya, Anda sudah menentukan hal utama apa yang Anda harapkan mendapat saran dari orang tersebut. Nah, outputnya yang Anda terima bisa berupa rekomendasi atas beberapa pilihan, ya, atau panduan dalam menghadapi situasi yang kompleks, ataupun panduan untuk meningkatkan skill yang Anda miliki. Output yang Anda harapkan ini nantinya akan menentukan kalimat seperti apa yang tepat untuk ditanyakan. Ingat ya, tanyakan juga kesediaan yang bersangkutan mau atau tidak untuk memberikan feed forward kepada Anda. Keahlian Anda mengajukan pertanyaan itu akan sangat menentukan kualitas saran yang diberikan oleh orang yang memberikan feed forward kepada Anda. Yang ketiga, persiapkan data-data yang mungkin dibutuhkan. Ya,
kita tidak boleh berasumsi orang yang bersangkutan memahami keseluruhan permasalahan Anda. Oleh karena itu, Anda perlu membawa data yang mungkin dibutuhkan. Terpaling penting, dengan meminta feed forward bukan berarti Anda membiarkan orang lain yang berpikir dan Anda tinggal menjalankannya loh ya. Bukan begitu ya. Nanti Anda akan terlihat block on, dan akhirnya saran yang keluar dari orang itu pun saran yang bisa dilakukan oleh orang yang block on. Ya, tidak mau kan? Nah, oleh karena itu ya, Anda sudah harus melakukan analisis mendalam terhadap topik yang Anda ajukan sehingga diskusinya mengalir dengan asik dan enak. Istilah yang sering digunakan, jangan datang dengan kepala kosong. Saat Anda sudah menyiapkan diri, ya, dan Anda kemudian akan nyambung saat diskusi, maka saran yang diterima oleh Anda adalah saran yang penuh gizi, dan itu sangat membantu mempercepat pertumbuhan diri Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan meminta feed forward secara berkala kepada mereka yang expert di bidang yang Anda tekuni. Sukses mulia untuk Anda semua.